Ini dia, minggu yang paling dinantikan oleh para pelaku pasar termasuk investor hampir seluruh dunia. Ya, kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Powell di dalam Jackson Hole Symposium di tahun ini yang memang diadakannya di tanggal 22 sampai 24 Agustus. Dan sorotan utama akan tertuju pada Powell karena semua ingin mendengar penilaian terbaru terkait dengan kondisi ataupun kebijakan moneter dari Federal Reserve. Dan ini dia ulasannya. Ya, yang juga sudah terlihat dari pasar sejak 2 minggu terakhir adalah pernyataan-pernyataan dari para pejabat Fed. Ini kaitannya dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Beberapa pihak melihat ada potensi bahwa hampir bisa dipastikan suku bunga akan diturunkan di bulan September. Tapi semua juga akan menunggu apakah kira-kira Powell agak berubah pikiran atau memang dia kembali menegaskan terkait dengan pemangkasan tersebut. Satu sisi teman-teman, ada hal yang cukup menarik di sini adalah dari Mary Daly, yaitu pejabat Fed atau Presiden Fed dari San Francisco yang kecenderungannya saya tangkap ini sinyal yang lebih dovish dari biasanya. Jadi kalau misalkan kita ingat 2 atau 3 ucapan dia dalam beberapa bulan terakhir, kecenderungannya memang bergeser dari sisi hawkish menuju dovish. Tapi saya tidak melihat dengan kondisi yang paling dovish yang saat ini kita akan bahas, yaitu pernyataan dari Mary Daly bahwa dia memberikan sinyal harapan bahwa inilah waktunya untuk melakukan penyesuaian kebijakan moneter dan dikaitkan dengan pemangkasan suku bunga. Jadi, kenapa saya bilang ini paling dovish? Karena setiap kali dia berucap, itu biasanya menggambarkan apa yang ada di pikiran Jerome Powell sebagai sang ketua yang relatif bisa diartikan cukup dekat lah dengan Mary Daly terkait dengan apa yang sedang dan mungkin direncanakan oleh Powell. Nah, satu sisi dari Mary Daly sendiri, biasanya dia akan mengucapkan bahwa akan ada pertimbangan untuk melakukan kebijakan tersebut. Tapi kali ini dia memberikan mungkin lebih kepada penegasan, yaitu ini waktunya untuk menurunkan suku bunga. Walaupun ya memang masih tetap akan ada pernyataan bahwa harus dilakukan secara bijak, that means tidak bisa langsung diartikan sebagai ultra dovish. Jadi, ya setidaknya inilah kemajuan yang cukup mendasar kaitannya dengan pernyataan sikap dari seorang Daly. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari Austin Goolsbee, ya saya tidak terlalu kaget. Karena beberapa waktu terakhir memang dia kecenderungannya memperjuangkan potensi pemangkasan suku bunga dan dia juga yang membenarkan bahwa inflasi sudah relatif turun. Ada kesempatan, ada keyakinan diri untuk Fed bertindak karena memang sangat diyakini bahwa inflasi sudah mulai turun. Dan itu berarti menuju ke target mereka 2%. Satu sisi kita lihat minggu lalu, data inflasi memang menunjukkan angka dari 3,0 menjadi 2,9%. Ya walaupun tidak terlalu menggembirakan karena angkanya cuma turun tipis, tapi setidaknya 2 atau 3 bulan terakhir kita melihat data inflasi tersebut kecenderungannya berangsur-angsur turun. Jadi, 2 pejabat Fed kali ini setuju bahwa inilah waktunya untuk melakukan pemangkasan suku bunga di bulan September. Ya, pidato Powell akan menjadi tujuan utama ataupun perhatian utama di Jackson Hole Symposium di tanggal 23 Agustus. Ya, tapi yang perlu dicatat dan diingat adalah Jackson Hole sendiri akan dilangsungkan kurang lebih dari tanggal 22 sampai ke 24 Agustus. Tapi agenda utama adalah tetap dengan pidato Powell. Oke, ada beberapa hal yang perlu diketahui di sini, yaitu kaitannya dengan apa yang akan diharapkan atau yang sedang ditunggu oleh para pelaku pasar. Pertama, terkait dengan ekspektasi cut rate. Menurut ING ataupun bahkan Commonwealth Bank of Australia, mereka melihat ada kemungkinan Powell akan menyoroti terkait dengan inflasi, kemudian ya pasar tenaga kerja yang relatif mulai mendingin, dan kemudian juga terkait dengan dorongan ataupun dukungan terkait dengan penurunan suku bunga bulan September. Nah, hanya saja keduanya itu kecenderungannya menekankan bahwa hati-hati, kemungkinan Powell tidak akan terlalu agresif juga karena tetap akan mempertahankan opsi bahwa masih akan ada banyak data yang ditunggu sebelum pertemuan tersebut. Jadi kalau mengingat dengan apa yang dikatakan tersebut, berarti kita akan mendapatkan data non-farm payroll dan juga data CPI. Dan itu masing-masing tanggal 6 dan 11 September. Sementara FOMC meeting itu akan terjadi tanggal 17 dan 18 September. Jadi ya sangat wajar kalau mereka berpandangan seperti itu, karena meninjau dari apa yang sudah sempat ataupun pernah dikatakan oleh Powell. Berarti kita harus hati-hati di sini hari Jumat dengan kemungkinan yang terburuk adalah dia tidak akan seagresif itu. Nah tapi kabar bagusnya adalah sebetulnya Powell tetap memberikan isyarat penurunan suku bunga dan beberapa pihak meyakini bahwa itu akan menjadikan siklus dari perubahan suku bunga lanjutan. Artinya tidak hanya satu kali saja di bulan September, melainkan ada November atau bahkan Desember. Ya apapun itu,
ekspektasi saya adalah apa yang disampaikan oleh Powell akan memberikan ritme yang sama terkait dengan penurunan suku bunga. Kemudian ekspektasi berikutnya adalah terkait dengan data inflasi ataupun data non-farm payroll. Nah, apa yang pernah saya sempat baca 1 hari yang lalu, saya sempat melihat ada beberapa yang mengatakan bahwa kemungkinan kalau kita perhatikan dari pernyataan Powell, yes, itu adalah dukungan untuk kemungkinan pemangkasan. Tapi juga yang harus kita ingat bahwa kemungkinan besarnya pemangkasan itu akan sangat bergantung pada data non-farm payroll ataupun CPI yang kurang lebih selisihnya 1 minggu, 2 minggu ke depan. Kemudian juga yang saya ingat adalah di tahun 2022, teman-teman. Ini adalah perbedaannya. Jackson Hole Symposium 2022 itulah kala di mana Powell memberikan indikasi akan lanjutkan kenaikan suku bunga, dan itu menandakan juga terkait dengan perjuangan mereka yang belum selesai terkait dengan inflasi yang melonjak. Waktu itu sempat dikhawatirkan sampai ke angka 2 digit. Bahkan level tertinggi seingat saya di tahun 2022 itu ada kurang lebih di 9,1%. Jadi itu cara mereka untuk mensiasati inflasi. Nah, sementara perbedaannya untuk tahun ini adalah kebalikan dari yang terjadi di tahun 2022. Kalau kita ingat di 2023 sama sekali tidak menunjukkan ataupun menonjolkan apapun dari Jackson Hole Symposium, malah mereka akan cenderungannya menanti sampai inflasi reda. Nah, saat ini kondisinya relatif sudah bisa dibilang inflasinya reda. Kebalikan di tahun 2022. Jadi artinya saya akan berharap minggu ini kemungkinan kita akan dapatkan mungkin anti klimaks dari apa yang disampaikan di tahun 2022. Artinya kembali, kalau di 2022 cenderung lebih kepada hawkish, maka di tahun 2024 ini kita harapkan bahwa Powell akan kecenderungannya relatif lebih dovish. Ya, walaupun dengan catatan tadi bahwa Commonwealth ataupun ING melihat ada potensi tidak akan tergesa-gesa untuk menyimpulkan siklus pemangkasan. Nah, jadi setelah minggu ini, kita akan lanjutkan dengan minggu depan non-farm payroll dan juga minggu berikutnya terkait dengan CPI. Barulah kita akan dapatkan paket komplit untuk prediksi ke depan FOMC. Sementara itu proyeksi dari UBS untuk Bank of England, mereka memperkirakan terbaru adalah pemangkasan kemungkinan bisa berlanjut di bulan November, bukan September, melainkan November. Ini kaitannya dengan data ekonomi, yaitu kaitannya dengan inflasi kemarin, angkanya 2,2%, lebih rendah daripada ekspektasi 2,3%, tapi kabar bagusnya itu masih tetap dekat dengan target mereka 2,0%. 1 atau 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah, inflasi Inggris sudah sentuh 2,0%. Ya, harusnya sih mereka sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Tinggal masalahnya kapan atau bagaimana caranya mereka untuk mempertahankan inflasi tersebut tidak melonjak terlalu tinggi, atau tidak turun berlebihan di bawah 2%. Nah, dari UBS, mereka melihat ada potensi bahwa Inggris ini sebetulnya kalau kita lihat dari valuasinya, pasar ekuitas akan bisa dibilang kategori yang paling disukai. Alasannya sederhana, karena mereka mendukung terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Inggris. Nah, sementara untuk komoditi ataupun bahkan minyak, UBS melihat ada sinyal positif. Artinya kemungkinan, ya mungkin kita akan lihat lagi crude oil akan mulai kenaikan. Kemudian juga harga logam, ya itu kaitannya dengan logam mulia seperti emas atau bahkan tembaga dan lain-lainnya. Komoditi kemungkinan diperkirakan akan tetap mulai kenaikan. Dan sebagai aset yang relatif menarik tentunya. Sementara untuk ekonomi kalender untuk hari ini, saya tidak melihat ada data ekonomi yang signifikan, jadi kita akan fokus dengan Waller, yang mana posisinya dalam 2 atau 3 bulan terakhir, dia kecenderungannya sebetulnya sudah bergeser ke sisi dovish, tapi tidak terlalu dovish dibandingkan para pejabat Fed lainnya. Jadi saya kategorikan Waller ini relatif netral, berada di titik tengah, dan dia selalu mengingatkan terkait dengan tidak terburu-buru. Nah, kita tinggal lihat saja apakah nanti malam akan memberikan kisi-kisi yang sama, atau memang dia mulai bersikap kepada kenyataan bahwa inflasi yang sudah rendah, kemudian pasar tenaga kerja yang mulai dingin, berarti sangat mendukung kepada pemangkasan. Kalau itu yang terjadi, emas selayaknya akan kembali cetak rekor baru, dan rally di pasar emas sepertinya masih akan berlanjut. Oke, minggu ini fokusnya saya lebih melihat kepada Jackson Hole Symposium dan juga pertemuan antara Parlemen Jepang dengan Gubernur Katsuo Ueda. Nah, tapi dari beberapa data ekonomi kalender yang saya lihat, kita pilah-pilah. Di sini ada dari Bank Sentral dan juga terkait dengan data ekonomi. Data ekonomi yang paling tinggi menurut saya inflasi, dan itu adalah zona Eropa dan juga Tokyo. Eropa akan rilisnya di CPI di hari Selasa, sementara Tokyo itu kurang lebih di hari Jumat. Dan untuk PBOC sendiri, suku bunga kemungkinan akan diumumkan besok juga di hari Selasa.
Sementara FOMC Minute, seperti biasa saya mengingatkan ke teman-teman, ini bukanlah keputusan suku bunga, melainkan uraian ataupun ulasan atau bahkan bisa dikategorikan sebagai rangkuman dari pertemuan bulan Juli kemarin. Nah, tapi ada kalanya investor ingin mendengar ulang apa yang mungkin meleset ataupun kurang disimak oleh mereka saat pertemuan bulan Juli kemarin. Jadi diharapkan tidak ada perubahan sebetulnya, tinggal penegas ulang apakah Fed memberikan sinyal untuk pemangkasan atau tidak. Nah, sementara itu kaitannya dengan LDP yang juga partai penguasa pemerintah di Jepang untuk saat ini, kita sudah ketahui bersama bahwa Perdana Menteri Kishida menolak untuk dicalonkan kembali di pertemuan ataupun di September ya. Berarti kalau seperti itu berarti pemimpin LDP ya partai yang berkuasa yang memang otomatis menjadi Perdana Menteri itu akan dilakukan pemilihan dan itu adalah di tanggal 26 atau 27 Agustus mendatang. Jadi kita akan lihat di sini Jackson Hole Symposium di tanggal 23, termasuk juga pertemuan Parlemen Jepang dengan Katsuo Ueda dari BOJ. Dilanjut dengan minggu depannya adalah terkait ya mungkin kita akan dengar siapa calon pengganti Kishida.